Shalom saudara, shalom. Kita bertemu kembali di doa pengerja pada bulan ini, di bulan Mei. Saya percaya saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada pada saat ini boleh rindu bersama-sama dengan kami, bergabung. Ayo kita doa bersama-sama, kita satukan hati kita. Kita mau berdoa buat bangsa kita, buat kota kita, buat juga gereja Tuhan di tempat ini. Mari saudara, saya undang setiap kita boleh mempersiapkan hati, biar sama-sama kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah. Haleluya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang kami rasakan setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Engkau. Dan malam hari ini Tuhan, kembali kami mau berdoa Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah jawaban atas setiap apapun Tuhan, perkara apapun Tuhan yang ada di bumi ini Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya jawaban. Karena itu kami mau satukan hati kami mau berdoa bersama-sama Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, lawat kami Tuhan, jamah kami. Taruhkan beban-beban doa yang berasal daripada Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih, berkati juga saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Taruhkanlah kerinduan kepada Engkau lebih lagi Tuhan, kepada setiap kami Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan, untuk bersekutu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami mau Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Katakan hanya dekat Allah saja, hatiku tenang. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama kita katakan, hanya dekat Allahku. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekatmu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh keselamatanku. Haleluya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku
Haleluya. Oh, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau. Tuhan, kami agungkan Engkau, sebab tiada yang lain selain Yesus. Oh, suka bakaya ralalalalalalabo. Oh, ralalalala bakaya ralalalala mate. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami tinggikan. Tuhan, Engkaulah menara yang kuat, Engkau kota perlindungan kami, Engkau benteng kami Tuhan. Haleluya. Kerajaanmu takkan pernah tergoncangkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Suka bakaya ral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 a. Haleluya. Suka bakaya ral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 a. Suka bakaya ral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 a. Suka bakaya ral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 a. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
kami yang besar Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang berkuasa atas segala apapun yang ada di bumi ini. Menara yang kuat Tuhan. Oh, kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tahu kami sedang datang Tuhan kepada Allah yang benar, kepada Tuhan yang benar, yang punya kuasa, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shikapakaya lalalalalalala. Haleluya. Shikapakaya lalalalalalala. Oh, haleluya. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Oh Yesus. Kami tahu Engkau adalah jawaban atas setiap apapun pergumulan kami Tuhan. Kami bersyukur mengenal Engkau, Allah yang benar, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami rendahkan hati kami malam hari ini. Kami datang bersujud di hadapan Engkau Tuhan. Banyak perkara, banyak hal Tuhan yang kami mau bawa ke hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami tahu bahwa Allah kami tidak tinggal diam atas apapun yang terjadi saat ini. Kami tahu Allah tidak tinggal diam. Engkau sedang melakukan sesuatu Tuhan, kami percaya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu, biarlah Tuhan, Engkau lihat kami Tuhan. Biarlah Engkau melawat negeri kami, karena kami berseru kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan, yang satu hati sepakat Tuhan mau berdoa Tuhan, buat bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur kami ada di Indonesia Tuhan. Kami bersyukur kami ada di negeri ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Karena itu Tuhan, bagian kami Tuhan, kami tahu kami harus berdoa bagi bangsa kami. Kami harus Tuhan berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami saat ini, siapapun kami Tuhan. Kami mau sama-sama berdoa Tuhan. Kami berdoa Engkau boleh memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau berkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Dari kota-kota, desa-desa Tuhan, gunung-gunung, lembah-lembah, pulau-pulau Tuhan. Biarlah terdengar puji-pujian buat Tuhan. Kami berdoa damailah Indonesiaku. Kami katakan damailah Indonesiaku. Kami katakan sesuai dengan firman-Mu, kami katakan sejahteralah bangsa kami. Sejahteralah bangsa kami di Indonesia dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan. Kami bawa bangsa kami ke hadapan Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati bangsa kami. Kau menolong apa yang sedang kami gumulkan Tuhan pada saat ini. Bangsa kami Tuhan sedang mengalami pergumulan untuk virus corona ini Tuhan. Bahkan perekonomian Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mau bawa pergumulan ini di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Supaya bangsa kami, para pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan, presiden, wakil presiden, beserta jajarannya, menteri-menterinya Engkau berkati Tuhan. Untuk mereka boleh memberikan kebijakan, keputusan-keputusan apapun Engkau tolong, Engkau berkati Tuhan. Supaya sungguh apa yang mereka lakukan Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong. Sehingga sungguh Tuhan itu boleh memberkati setiap rakyat ini Tuhan. Memberkati seluruh bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Ada banyak orang-orang yang belum percaya kepada Engkau atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Kami berdiri di hadapan mereka Tuhan. Kami mau bawa jiwa-jiwa ini kepada Engkau Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka boleh menerima anugerah keselamatan daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan.
Biarlah bangsa Indonesia boleh mengalami kebangunan rohani Tuhan, boleh mengalami pemulihan Tuhan. Banyak anak-anak muda yang boleh dibangkitkan dalam Engkau Tuhan. Banyak orang-orang jiwa-jiwa yang baru diselamatkan Tuhan. Terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dalam keadaan yang sulit ini Tuhan, biarlah di dalam keadaan sakit atau dalam keadaan apapun lemah Tuhan, biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan kami berdoa, di saat mereka mencari jalan yang benar, mereka boleh menemukan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Haleluya. Kami berdoa juga Tuhan buat kota kami Tuhan, Paritiga Tuhan. Kami berdoa untuk Pulau Bangka Tuhan. Oh Tuhan, Kau berkati kami yang ada di kota ini Tuhan. Biarlah boleh memberkati kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah banyak orang yang boleh datang kepada Engkau Tuhan atas kota kami Tuhan. Setiap daerah Tuhan Engkau berkati. Biarlah ada orang-orang yang menjadi percaya kepada Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Biarlah saat mereka mencari Tuhannya Tuhan, biar mereka menemukan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah ada banyak penuaian-penuaian Tuhan di segala tempat Tuhan di kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah anak-anak Tuhan di tempat ini, supaya kami boleh jadi berkat atas kota kami Tuhan. Dan kami terus anak-anak Tuhan berdoa membentengi kota ini Tuhan, agar tidak terpapar atas virus corona Tuhan. Kami berdoa dengan doa kami percaya itu membentengi kota ini Tuhan. Melindungi kota ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau menjadi jawaban atas setiap kami yang mencari Engkau Tuhan di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Amin Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan,
mengatasi segala perkara yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami malam hari ini kembali berdoa Tuhan untuk gembala-gembala Tuhan, bapak-bapak rohani kami Tuhan. Engkau berkati mereka, Pak Niko beserta wakil-wakilnya Tuhan. Engkau berkati Pak Sam beserta wakil-wakilnya, Pak Agus beserta wakilnya Tuhan. Bahkan seluruh pengerja-pengerja mereka Tuhan, berkati mereka semuanya Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh mereka tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Mereka tetap sehat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami berdoa supaya mereka boleh melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Mereka boleh dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Dan mereka boleh jadi berkat bahkan bagi setiap murid-murid, setiap anak-anak rohani mereka Tuhan, yang ada banyak di seluruh penjuru negeri ini Tuhan. Kami berdoa supaya mereka jadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami berdoa supaya mereka boleh menyelesaikan amanat agung yang Tuhan percayakan, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan tetapkan atas mereka Tuhan. Bahwa mereka masuk terus ke dalam rencana dan panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami ada di tempat ini, Pak Himawan Tuhan, beserta ibu dan anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati gembala kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang bekerja atas kehidupan mereka Tuhan, apapun yang Tuhan mau perbuat dalam hidup mereka Tuhan, biarlah itu tergenapi semuanya Tuhan. Dan mereka tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Mereka tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Bahkan mereka boleh terus dengar-dengaran dengan Engkau. Bahkan mendengar suara Tuhan untuk kota kami, untuk domba-domba yang dipercayakan kepada mereka Tuhan. Kami berdoa supaya mereka terus jadi berkat bagi setiap jemaat yang mereka layani Tuhan. Bahkan bagi kota ini Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan, biar Tuhan tolong mereka Tuhan. Biar mereka menyelesaikan amanat agung yang Tuhan boleh berikan atas mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pengerja-pengerja yang ada Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar Engkau berkati kami satu persatu, gembala-gembala kul Tuhan. Engkau berkati satu persatu Tuhan. Biar kami semuanya mengalami pertumbuhan terus di dalam Engkau Tuhan. Iman kami boleh semakin didewasakan di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah pengerja-pengerja-Mu Tuhan jadi berkat Tuhan. Bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh terus Tuhan memperbaiki kehidupan setiap pengerja-pengerja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami boleh memberikan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bukan aktivitas yang sedang kami lakukan Tuhan, tapi biarlah kami melayani Engkau dari hati kami Tuhan. Bahwa hidup kami sedang menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, bangkitkan iman kami Tuhan. Para pengerja-pengerja Tuhan di tempat ini Tuhan, bangkitkan setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya, biarlah Engkau yang bekerja Tuhan. Biarlah kami hidup dengan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pakai kami lebih lagi Tuhan jadi alat Tuhan. Bahkan untuk kota ini juga pengerja-pengerja-Mu jadi berkat Tuhan bagi kota ini Tuhan. Bahkan lingkungan sekitar kami Tuhan, kami berdoa biar kami boleh berbuat sesuatu Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga supaya sungguh kami punya anak-anak rohani yang tetap Tuhan. Buah-buah roh yang tetap Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya itu yang boleh kami berikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hidup kami Tuhan. Para pengerja-pengerja Tuhan di tempat ini menjadi berarti Tuhan. Hidup kami menjadi berarti di mata Tuhan. Karena kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pimpin kami setiap hari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk terus berjalan dalam rencana Tuhan. Dan kami berdoa bangkitkan Tuhan, bangkitkan para pengerja-pengerja Tuhan di tempat ini Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Gembala-gembala kul dibangkitkan Tuhan. Roh kami menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh jemaat di tempat ini Tuhan.
buat semakin dewasa Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkaulah sandaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita mau puji Tuhan. Saudara yang di rumah, saya percaya kita boleh sama-sama bersuka cita, kita boleh memuji Tuhan pada malam hari ini. Kita katakan apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Akan ada sukacita transformasi di daerah kita, Paritiga, amin. Bahkan di bangsa kita Indonesia akan terdengar puji-pujian dari dalam rumah, haleluya. Mari kita percaya dengan lagu ini, amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya, Allah datang
pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melam negeriku. Sukacita puji, yes, di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat, yes. Kita nyanyi dengan sukacita. Kita katakan, dari sorga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di kota dan di desa, amin, jadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeri, yeah. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat, yes, sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat kotaku. Tuhan melawat kotaku. Haleluya. Amin. Kita percaya saudara ya, akan ada puji-pujian di rumah-rumah, bahkan tarian-tarian di jalan-jalan sepanjang kota kita. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan malam hari ini, biar itu meneguhkan saudara pada malam hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggi dari segala alam, segala alam, amin. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan
sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang penuhi, amin, dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Haleluya. Shikapakaya ralalalala. Shikapakaya ralalalala. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kembali kami diteguhkan Tuhan malam hari ini Tuhan. Oleh firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shikapakaya ralalalala. Shalom saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa kabar saudara semua? Saya percaya pasti baik-baik semua. Amin. Ya. Hari ini kita bertemu kembali di doa pengerja di bulan 5, bulan Mei. Setelah bulan lalu kita bertemu juga secara online, ya. Berarti sudah hampir 1,5 bulan saudara kita menjalani kehidupan berjemaat, bergereja, tidak lagi kumpul-kumpul secara ramai-ramai, ya. Tetapi kita harus terpisah oleh jarak saudara. Saudara, kita banyak berdoa saudara. Justru dengan keadaan seperti ini, kita jangan menjadi kendor, jangan saudara malah menjadi melempem, ya. Kita harus tetap jaga kondisi kerohanian kita saudara. Harus tetap semangat, tetap berapi-api, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan sampai keadaan yang seperti ini bisa membuat kita jadi suam-suam saudara, ya. Dimana kita tidak bisa lagi melakukan ibadah secara rutin, ya, dengan datang, ya, dengan benar-benar menunjukkan bakti kita secara khusus, datang beribadah, berkumpul bersama. Kita harus melakukannya secara individual di rumah-rumah, mungkin di kamar masing-masing, atau bersama dengan satu keluarga di ruang keluarga di mana kita menonton ibadah secara online. Ya. Harus kita tetap jaga saudara komitmen kita untuk tetap beribadah saudara. Sebelum beribadah kita persiapkan diri kita, ya. Udah waktunya mau jam ibadah, kita persiapin saudara diri kita seperti sebagaimana kita akan pergi beribadah. Jadi kita harus mulai konsisten saudara, ya, sekalipun kita tidak ibadah lagi di gereja, di ruangan secara bersama-sama, tetapi kita bisa tetap konsisten, tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan bersama dengan keluarga ataupun secara pribadi di kamar masing-masing ataupun di ruangan masing-masing ataupun di ruang keluarga bersama dengan keluarga. Kita tetap jaga saudara disiplin kita, komitmen kita untuk beribadah. Sebelum ibadah kita sudah persiapkan diri kita, ya, sehingga pada saat ibadah dimulai tepat jamnya kita sudah siap saudara. Amin. Ya, jangan sampai keadaan ini membuat kita menjadi kendor, yang membuat kita menjadi tidak lagi punya gairah, tidak lagi membuat kita bisa disiplin saudara. Amin. Ya, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing secara mandiri, tapi janganlah keadaan ini membuat kita menjadi kendor. Memang banyak halangan-halangan saudara. Di rumah mungkin kita terganggu, ada kesibukan-kesibukan, ada anak-anak mungkin, ada tamu yang bisa tiba-tiba datang, mungkin ada juga keributan-keributan tetangga sekitar, ya. Tapi saudara, kita justru dengan adanya kita beribadah secara online ini, kita harus tahu saudara,
di mana keadaan kita paling tahu keadaan di rumah kita masing-masing, keadaan di lingkungan kita, sehingga kita bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi pada saat menjelang akan ibadah, saudara. Ya, sehingga kita ibadah pun tidak terganggu. Ya, kita ibadah juga bisa tetap khusyuk, saudara, bisa tetap menikmati ibadah ini. Mari saudara, kita lebih lagi sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita setiap kali kita akan ibadah secara online bersama-sama. Di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, dimanapun kita berada, saudara. Ya. Hari ini saya akan membagikan saudara apa yang selama ini menjadi beban di hati saya, saudara. Ya. Di Yesaya pasal 60, mulai dari ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Saudara yang kekasih, firman Tuhan ayat ini berkata, kemuliaan Tuhan terbit atas kita, saudara. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Ya, karena saudara engkau pahami, engkau terima benar-benar janji Tuhan ini. Bahwa Tuhan berkata, engkau bangkit menjadi terang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kegelapan menutupi seluruh bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan menyatakan kemuliaannya, menyatakan terangnya melalui hidup saudara dan saya. Supaya apa? Supaya orang-orang boleh melihat bahwa ada terang Tuhan dalam hidup kita, saudara. Karena itu saudara, mari kita saudara terima, percaya firman Tuhan ini. Saya yakin sekali akhir-akhir ini dengan keadaan yang terjadi sekarang ini, Tuhan sedang mau menggenapi firman-Nya di ayat ini, saudara. Yesaya pasal 60 ini yang menyatakan setiap orang percaya, setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh, engkau diminta untuk bangkit menjadi terang, saudara. Karena kenapa? Karena keadaan sekitar kita, karena keadaan dunia ini, keadaan ini penuh dengan kekelaman. Ini kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Dan bagaimana kegelapan ini bisa hilang? Pada saat kemuliaan Tuhan nyata terang atas gereja Tuhan, atas anak-anak Tuhan, atas setiap orang percaya, atas orang yang sungguh-sungguh yakin, percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Tuhan berkata, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Karena itu kau harus bangkit dan menjadi terang, saudara. Jadi akhir-akhir ini saya melihat, saudara, ya, dengan keadaan yang membuat kita mungkin jadi putus asa, mungkin jadi kita jadi lemah, mungkin kita jadi down, banyak yang terdampak secara ekonomi, kita punya keadaan finansial banyak sekali yang menurun, penghasilan pendapatan mungkin menurun, saudara. Segalanya serba nggak pasti, apalagi kita juga nggak bisa melakukan aktivitas secara normal, dengan adanya COVID-19 ini, saudara. Dan juga banyak sekali simpang siur berita-berita yang bisa membuat kita menjadi khawatir, menjadi bingung, menjadi takut mungkin. Dan ini yang membuat kita nggak bisa bangkit dan membuat kita nggak bisa menunjukkan terang Tuhan, saudara. Karena itu, saudara, kita baca baik-baik ayat ini. Saudara resapin, saudara terima dengan iman, saudara. Saya punya anak kecil, saudara, Saya punya anak. Jadi memang kayaknya kebanyakan anak kecil seperti demikian, kayak
kalau kita udah berjanji, waduh dia kayaknya ingat banget saudara dengan janji kita. Ya, jadi janji itu akan ditagih terus. Dia minta janjinya. Janji papanya harus dipenuhin, harus digenapin. Dia akan terus tagih, dia akan terus minta. Ya. Dia ingat-ingat terus janji papanya. Nah, bukankah firman Tuhan berkata, saudara, kita harus menjadi seperti anak-anak, saudara. Kalau kita jadi anak-anak, kita ingat-ingat janji Tuhan, kita ingat-ingat firman Tuhan, dan kita akan percaya kepada firman Tuhan. Kita penuhi firman Tuhan itu, ya, kita minta firman Tuhan itu, saudara. Jadi saya berjanji sama anak saya, tapi saya kasih dia syarat, saudara. Ya, kalau saya akan berikan ini, kalau kau lakukan ini. Jadi ada syaratnya, saudara. Kalau dulu saya janji, oke, janji ya, karena dia masih kecil. Tetapi anak saya yang paling pertama ini sudah makin besar, saudara. Dia sudah mau 6 tahun. Jadi kalau saya janji, saya udah mulai kasih dia syarat, saudara. Ajar dia untuk mulai bertanggung jawab. Ya, bahwa segala sesuatu itu bukan lagi hanya bisa dia terima, tapi segala sesuatu itu dia mulai harus usahakan. Dia harus mulai berjuang untuk dapatkan sesuatu. Nggak bisa lagi seperti waktu dia masih kecil, ya, seperti bayi, tinggal nangis, dia dapat, ya, tinggal dia minta, dia dapat, saudara. Tetapi kalau dia sudah makin besar, dia harus mulai belajar, saudara. Kita harus mulai ajarin bahwa ada bagian yang dia harus lakukan. Pada saat dia lakukan bagian itu, barulah dia akan mendapatkan haknya, saudara. Dia harus lakukan terlebih dahulu kewajibannya, baru dia akan mendapatkan haknya. Nah, demikian juga dengan anak saya ini. Saya janji sama dia, saya minta dia penuhi 1 atau 2 persyaratan. Engkau harus lakukan dulu ini, baru janji itu akan saya tepatin. Jadi saya ajarin dia, supaya saya bisa tepatin janji saya, ada syarat yang juga dia harus tepatin. Dia juga harus melakukan persyaratan yang saya tetapkan kepada dia, sehingga kita ada perjanjian 2 pihak. Ya, yang kita sama-sama sepakatin, yang kita sama-sama setuju. Saya suruh dia lakukan ini, dia lakukan, maka dia akan dapat upahnya, dia akan dapat bagiannya. Demikian, saudara, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, semakin kita bertumbuh di dalam kerohanian, kita pun harus belajar mengerti ini, saudara, bahwa kita nggak bisa cuma sekedar minta-minta, saudara. Tapi pada saat kita minta Tuhan penuhi janjinya, pasti ada persyaratan, ada prasyarat, saudara, untuk supaya janji itu bisa dipenuhi. Apa saja persyaratan itu? Nah, saudara, kita harus baca firman Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan, saudara, sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, supaya kita bisa terima janji Tuhan secara penuh. Amin. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita bisa tepat janji, karena Tuhan adalah Tuhan yang tepat janji. Tidak pernah dia gagal melalaikan janjinya. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan ayat yang pertama mengatakan demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi persyaratan dari ayat ini berkata, kita harus bangkit, saudara, menjadi terang. Ya, kita nggak boleh tidur, saudara. Lawan dari bangkit artinya apa ya? Mungkin tertidur, ya, mungkin lagi loyo, lagi lemas, ya, mungkin dia tidak bersemangat, ya, mungkin dia sedang ya patah harapan, putus semangat, ya, patah semangat, dia ya sedang menyerah, gitu ya. Firman Tuhan katakan di sini, bangkitlah, menjadi teranglah. Jadi kalau kita mau supaya firman ini dipenuhi, kita baca ayat ini baik-baik, saudara, bahwa Tuhan minta kita untuk bangkit, saudara. Apa kita harus bangkit? Bangkit dari apa? Mungkin bangkit dari rasa kita mengasihani diri, ya. Bangkit dari keadaan kita yang penuh dengan ketakutan mungkin. Bangkit dari keadaan kita yang serba bingung, tidak tahu mau bikin apa, tidak tahu mau melakukan apa. Kita bangkit dari kebingungan kita. Dengan apa? Dengan mencari Tuhan maunya apa atas hidup kita. Bangkit dari apa, saudara? Ya mungkin bangkit dari kesuam-suaman kita, saudara. Kita selama ini terlalu suam-suam, terlalu santai. Kita selama ini tidak menghargai kasih karunia Tuhan, tidak menghargai ibadah, saudara. Ya, tidak menghargai hubungan pribadi kita dengan Tuhan, tidak menghargai saat-saat teduh pribadi kita.
Nah Tuhan minta kita bangkit. Ayo perbaiki mesbahmu, perbaiki saat-saat teduh pribadimu. Ini bukan waktunya lagi kita untuk untuk suam-suam, saudara. Ini bukan lagi waktunya untuk kita hanya santai-santai, saudara. Ya Tuhan minta kita sekarang bangkit. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Orang semua bingung, saudara. Orang semua ini serba gak pasti. Jadi orang semua kebingungan. Mau melakukan apa-apa gak bisa tahu nih rencana ke depan. Mereka gak bisa bikin ke depannya sampai jangka panjang, jangka menengah. Karena ini semuanya serba gak pasti. Ya, keadaan ekonomi gak pasti. Ya, keadaan kita melakukan perkumpulan, pekerjaan segala macam pun semuanya nggak pasti, saudara. Jadi kita belum tahu ya sampai kapan kita akan bisa kembali melakukan ibadah, berkumpul ramai-ramai, kumpul bersama-sama. Ini semuanya serba nggak pasti. Karena itu, saudara, Tuhan minta kita bangkit. Ayo bangkit, bangkit, saudara. Jangan hanya terpaku di tempatmu. Ya, jangan lemah. Tuhan bilang, bangkit, ayo, bangkitlah. Tuhan bilang kepada ada orang lumpuh, ya. Orang ini lumpuh, tidak berdaya. Dia lumpuh sudah lama, ya. Dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa berjalan, apalagi. Ya. Tapi Tuhan berkata kepada dia, bangkitlah, angkatlah tilammu. Tuhan menyuruh orang ini bangun, saudara. Tuhan menyuruh orang ini untuk bangkit, saudara. Ya. Kita harus bangkit dari keadaan kita yang lemah, keadaan kita yang terpuruk, saudara. Keadaan kita yang mungkin penuh dengan masalah keuangan, kita terikat dengan utang mungkin, ya. Karena keadaan ekonomi seperti ini kita nggak sanggup bayar cicilan-cicilan yang banyak, saudara. Kita mungkin terikat juga dengan kegagalan, bikin apa-apa gagal, kerja apa gagal, saudara. Tuhan minta kita bangkit, saudara. Ya, waktu engkau bangkit, engkau coba lihat Tuhan mau apa atas hidup saya. Tuhan mau saya jadi terang. Oh, kalau begitu bagaimana saya menjadi terang? Tuhan bilang, bangkitlah, menjadi teranglah. Bagaimana saya menjadi terang? Mungkin selama ini kita kerjanya nggak baik. Kerjanya tidak sepenuh hati. Kita kerja seperti orang yang hanya orang kerja upahan. Kalau dibayar seberapa, saya kerjakan seberapa. Kalau dibayar lebih mahal, saya akan kerjakan baik-baik. Oh, saudara, itu orang kerja upahan, saudara. Hanya berdasarkan nilai rupiah yang dibayarkan. Saudara, kita nggak boleh kerja seperti orang kerja upahan. Saudara, kita harus kerja seperti sebagaimana kita pemilik pekerjaan itu, kita pemilik usaha itu. Saudara percayakan bekerja sebagai apa? Nah, saudara anggap itu adalah perusahaan saudara, itu adalah milik saudara. Saudara kerjakan sebaik-baiknya, saudara, seperti seolah itu milikmu. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kita bukan cuma orang yang jadi pekerja upahan, tapi kita adalah pemilik, saudara. Nah, itulah, saudara, kita bangkit menjadi terang. Sehingga waktu kita menganggap usaha atau pekerjaan itu adalah milik kita, maka pasti kita akan lakukan yang terbaik. Kita pasti akan lakukan dengan sepenuh hati. Nah, saya percaya pekerjaan kita nggak akan dianggap remeh lagi. Pekerjaan kita pasti akan berbeda sama sekali. Tidak sama seperti yang sebelumnya. Dan orang pasti bisa melihat orang yang mengerjakan dengan hati dengan orang yang mengerjakan hanya seadanya, ala kadarnya, yang mengerjakan ya hanya sekedar tugas, pasti ada perbedaan yang nyata. Orang yang sungguh-sungguh mengerjakan dengan hati dengan orang yang hanya mengerjakan sebagaimana tugasnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bangkit dari segala keterpurukan kita, saudara. Bangkit dari segala kemalangan kita, bangkit dari segala kekhawatiran kita, ketakutan kita. Jangan sampai ketakutan itu membelenggu, mengikat kita, membuat kita tidak bisa bergerak, membuat kita tidak berani melangkah dengan iman. Jadi akhir-akhir ini, saudara, kita secara gereja kita juga melakukan bersama-sama. Kita kumpul dana, kita kumpul daya, kita kumpul sumber daya, ya, kita kumpul semua apa yang ada, masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya untuk apa? Untuk saling membantu jemaat yang membutuhkan. Nah, ini satu hal yang baik, saudara. Ya, kita harus belajar, saudara, untuk perhatikan saudara kita yang kekurangan, saudara kita yang lebih kurang beruntung. Wujud bahwa kita sebagai orang percaya, orang yang beriman, yang mengasihi Tuhan, yang punya iman kepada Tuhan,
Tuhan yang rela berkorban buat kita semua, maka kita pun juga rela berkorban buat saudara seiman kita. Amin. Bahkan bukan hanya saudara seiman, kita juga berkorban buat orang-orang sekitar kita yang kita lihat memang mereka lebih memerlukan dibanding kita. Jadi saya berbicara di sini, saudara, bukan hanya soal uang, saudara. Bukan kita hanya memberi uang kita, tapi saudara, kita bisa berikan apa yang kita punya. Ya, apa yang berlebih dalam hidup kita, yang kita punya dan kita bisa bagi. Saudara bisa bagi itu, saudara. Apa yang kita punya, nggak mesti uang, saudara. Ya. Kalau memang kita pas-pas ya, pas-pasan banget ya, berarti pasti ada sesuatu dalam diri kita, dalam hidup kita yang kita masih ada lebih. Ya. Sehingga kita bisa bantu, kita bisa beri kepada orang lain, kita bisa berkorban buat yang lain. Saudara. Nggak mesti soal uang, saudara. Amin. Ya. Karena itu dengan adanya keadaan ini justru kesempatan untuk kita bangkit menjadi terang, menjadi berkat buat orang sekitar kita, menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Jadi jangan sampai kita seperti orang yang tidak menyadari bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang kaya, saudara. Engkau adalah anak raja, anak Tuhan yang kaya. Engkau punya semuanya. Ya. Karena kenapa? Karena Tuhan adalah Bapakmu, pencipta alam semesta ini adalah Bapakmu. Sehingga dia punya semuanya. Dan dia bisa berikan kepada kita apa saja. Apa yang menjadi miliknya dan milik kita. Jadi jangan punya mental seperti orang miskin. Mental-mental harap-harap minta ditolong, minta dibantu terus, saudara. Tapi justru harusnya kalau kita bangkit menjadi terang, kita yang bangkit, kita bilang cukup. Biarin saya bagian untuk saya bagi untuk orang lain. Ya. Untuk saya usahakan hidup secukupnya. Untuk saya usahakan hidup seadanya. Supaya apa yang ada lebih dari yang saya hemat, saya bisa juga bantu orang lain. Jadi bukan soal kita punya uang, tapi soal apapun yang ada pada kita yang kita bisa lebih, kita bisa bagi kepada yang lain. Saudara, apa yang kita lihat kebutuhan orang, kita lebih, kita punya, kita bisa berbagi kepada yang lain. Amin, saudara. Ya, jadi bukan bicara soal uang di sini sekali lagi, ya. Tapi apa yang kita bisa berbagi kepada saudara kita. Saya percaya setiap orang tidak mungkin tidak diberikan. Karena Tuhan kasih minimal satu orang itu satu talenta. Jadi setiap orang pasti punya lebih, saudara. Minimal, saudara, kita punya pikiran, kita masih punya tenaga mungkin, kita masih punya kekuatan, saudara. Kita bisa lakukan sesuatu dengan pikiran kita, dengan otak kita putar caranya bagaimana, kita cari jalan kreatif, minta Tuhan kasih hikmat, kasih kita kreativitas, kasih kita kepintaran, kasih marifat untuk boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Minta sama Tuhan, minta hikmat, saudara, sama Tuhan. Dan kita punya kekuatan, kita punya tenaga, saudara yang masih sehat, saudara bisa kerja, kita kerja, saudara. Ya jangan gengsi-gengsi cari kerjaan yang hanya supaya kita nih kelihatan bergengsi, saudara. Ya jangan gengsi, saudara. Dan keadaan seperti ini kita nggak bisa main gengsi-gengsian, saudara. Ya, kalau kita susah dapat kerjaan akhir-akhir ini, kerjaan apa aja yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa punya sesuatu yang bahkan kita cukupkan diri kita dan kita bahkan punya lebih, saudara. Untuk kita bisa berbagi kepada yang lain. Ya, jadi jangan punya mental orang miskin yang minta harap-harap dibantu, minta terus ditolong, yang merasa mengasihani diri, saudara. Orang yang mengasihani diri, waduh, ini orang yang sangat lemah, saudara. Ya, jadi kita nggak boleh mengasihani diri. Firman Tuhan bilang bangkit menjadi terang. Jadi jangan mengasihani diri. Amin. Kita harus berdoa sungguh-sungguh, minta sama Tuhan, Tuhan, saya minta kekuatan daripadamu, saya akan bangkit, Tuhan. Tapi minta tuntunan Tuhan, minta cara Tuhan. Melakukan segala sesuatu, minta tuntunan Tuhan, minta jalan Tuhan. Ya, sebelum melangkah, berdoa dulu. Minta Tuhan tuntun jalan kita. Amin, saudara. Bangkit menjadi terang. Kenapa? Karena Tuhan janji, saudara. Tuhan janji ayat ini. Saudara baca ya. Ayat ketiga, ayat keempat bilang begini. Bangsa-bangsa akan datang kepadamu, raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Dan engkau lihat sekelilingmu, akan banyak orang datang berhimpun kepadamu. Anak-anak akan datang berhimpun kepadamu. Berbicara tentang orang-orang akan melihat terang kita.
Orang-orang akan melihat ada kehidupan dalam hidup kita. Orang akan melihat ada harapan dalam hidup kita. Orang akan melihat ini orang kok, ya saya lihat hidupnya juga pas-pasan gitu ya. Tapi kok dia bisa sangat sukacita ya. Dia kok bisa sangat aman damai hidupnya ya. Dia kok bisa tetap memberi ya. Dia kok tetap bisa berbagi ya. Waduh saudara, itulah tanda bahwa kita ada terang. Kita sudah menjadi cahaya buat orang sekitar kita, sehingga mereka akan datang berduyun-duyun kepada terangmu. Nah saudara lihat ya. Ayat kelima katakan, pada waktu itu kau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, saudara, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kita mencatat ini tentang apa, saudara? Ini tentang transfer kekayaan. Ini tentang perpindahan kekayaan, saudara, dari bangsa-bangsa masuk dalam hidupmu. Dan ini terjadi kalau apa? Kalau engkau melakukan ayat yang pertama tadi, bangkit dan menjadi terang. Engkau bangkit dari keadaan, jangan mengasihani diri, jangan terus terpuruk, jangan terus di bawah. Bangkit, saudara. Percaya ya, bahwa ini adalah janji Tuhan. Dia akan genapin. Tapi engkau harus lakukan persyaratannya, yaitu engkau harus bangkit. Karena engkau tahu bahwa terang Tuhan ada padamu. Jadi jangan biarkan engkau terus di dalam kegelapan. Jangan biarkan engkau hidup terus di dalam dosa. Bangkit dari keterpurukan. Mulai jaga kekudusan. Hidup dijaga benar-benar kekudusan pikiran. Jaga kekudusan tubuhmu. Saudara, kita jaga kekudusan hidup kita, pikiran kita, tubuh kita. Jaga kekudusan. Karena terang Tuhan akan menyala terang melalui hidup kita. Menyinari orang-orang sekitar kita, saudara. Maka janji Tuhan ini akan digenapi, saudara. Di ayat yang ke 5, 6 dan seterusnya sampai ayat yang ke-7, maka kau akan lihat kambing domba Kedar Nebayon akan datang kepadamu. Mereka akan datang kepadamu. Mereka akan datang mencari Tuhan karena mereka melihat terang dalam hidup. Kita berbagi kepada orang-orang melalui apa? Melalui hidup kita yang menyinari mereka. Amin, saudara. Mari saudara, ini sudah terlalu banyak kita dengar teori ini. Ini saatnya kita praktek. Keadaan seperti ini adalah keadaan yang Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Supaya kita mulai mempraktekkan firman Tuhan. Supaya kita mulai menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar adalah Tuhan kita, memelihara hidup kita. Tapi saudara, ada persyaratannya. Supaya janji Tuhan ini digenapi, engkau harus bangkit, saudara. Karena kemuliaan Tuhan, terang Tuhan ada dalam hidupmu. Amin, saudara. Lakukan firman Tuhan. Bangkitlah. Tuhan mau bangkit dari apa? Kita masing-masing yang mau. Kita masing-masing berdoa. Tanya sama Tuhan. Tuhan, kau mau saya bangkit dari apa? Selama ini saya terus terpuruk di sini. Saya jatuh bangun di sini, Tuhan. Tapi kalau kau mau saya bangkit lagi. Saya bangkit lagi, Tuhan. Biar saya bangkit bersama dengan Engkau. Biar terangmu Tuhan terus ada dalam saya. Supaya apa? Supaya janji Tuhan di ayat-ayat berikutnya digenapi dalam hidupmu, dalam hidupku. Jaga kekudusan hidupmu. Ya, jaga terang Tuhan dalam hidupmu. Jangan biarkan terangmu meredup. Jangan biarkan apimu, semangatmu menjadi redup. Gara-gara kita nggak bisa ibadah, saudara. Kita ini semakin rindu, amin. Makin lama kita nggak bisa kumpul sama-sama, makin rindu, saudara. Kita makin rindu bisa berkumpul sama-sama, bisa ibadah kembali bersama-sama. Amin, saudara. Ya, jadi kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap berapi-api menyala-nyala dalam Tuhan. Karena terang Tuhan sudah terbit atasmu. Karena itu bangkitlah dan menjadi teranglah. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa buat semua jemaat-Mu di rumah. Hamba-Mu berdoa, Tuhan. Jamah Tuhan setiap hati, jamah setiap pikiran, jamah setiap orang yang mendengarkan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan. Firman-Mu boleh digenapin atas hidup kami. Tapi kami mau melakukan syaratnya, Tuhan. Kami mau bangkit, Tuhan. Kami mau menjadi terang. Karena kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Kami sudah menjadi terang Tuhan. Terang Tuhan sudah ada dalam hidup kami. Kami gak mau, Tuhan, biar terang ini kami tutupin, Tuhan. Terang ini kami gak mau, Tuhan. Kami biarkan tidak menyinari orang sekitar. Karena itu kami mau bangkit, Tuhan. Kami mau menjadi terang. Supaya orang boleh melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami, Bapak. Hamba berdoa buat semua sidang jemaat-Mu, semua orang yang menonton ini, Tuhan. Semua orang yang sedang beribadah di rumah masing-masing, di doa pengerja kami. Hamba berdoa, biar kami bersama-sama bangkit. Kami tidak
mengasihani diri. Kami tidak terus Tuhan terpuruk. Kami tidak terus Tuhan hanya menunggu pasrah Tuhan. Tapi kami mau Tuhan mulai bangkit. Kami mulai Tuhan melakukan apa yang bisa kami lakukan. Apa yang ada Tuhan sudah berikan kepada kami. Modal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Talenta apa yang ada Tuhan berikan kepada kami. Kami mau usahakan itu. Kami mau kerjakan itu Tuhan. Supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami mau bangkit Tuhan. Kami mau menjadi terang. Dalam nama Yesus, biar pengurapan Tuhan turun, api Tuhan turun, berkat Tuhan turun, pemulihan dari Tuhan turun atas setiap sidang jemaat Tuhan, atas setiap orang yang menonton tayangan ini Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, biar kami boleh dibangkitkan, dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami boleh bersemangat Tuhan. Kami boleh tetap berapi-api dalam Kau, dan kami akan terima janji Tuhan digenapi dalam hidup kami di dalam Yesaya pasal 60 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan kembali untuk ibadah kami hari Minggu Tuhan. Walaupun kami melakukan secara online, kami percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami tahu bahwa Engkau hadir di setiap rumah-rumah Tuhan. Engkau sedang bekerja bagi setiap kami yang ada dalam rumah-rumah kami Tuhan. Setiap hari Minggunya biar Engkau boleh memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami oleh firman-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, WL, singer, pemain musik Tuhan, bahkan yang menyampaikan firman-Mu. Berkati mereka Tuhan, supaya sungguh Tuhan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan bekerja pada ibadah hari Minggu, supaya di setiap rumah Tuhan kami boleh dilawat, kami boleh dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersahati bersama-sama berdoa bagi bangsa, kota, gembala, bahkan untuk setiap pengerja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan bekerja lebih lagi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Terimalah berkat kasih karunia anugerah yang melimpah daripada Bapa melalui Putra yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim bersama Roh Kudus menyertai kita semua sekarang selalu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah terima berkat dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.